Kembali di berita utama saudara di segmen spesial HUT ke-13 Kompas TV, kami akan menampilkan berita-berita yang sudah dipilih oleh pemirsa, di antaranya sejumlah informasi lainnya yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia dalam setahun terakhir. Dan saudara, dari 5 berita ini saudara, kami akan membacakan 3 berita terpilih. Berita pertama yakni tentang suara rakyat bela putusan MK. Saudara, unjuk rasa besar-besaran terjadi hanya beberapa hari jelang pendaftaran calon kepala daerah akhir Agustus. Di tengah situasi genting, rakyat tak tahan lagi turun ke jalan untuk membela demokrasi. Para demonstran meminta agar DPR jangan membangkangi konstitusi. Gerakan masyarakat sipil akhirnya kembali menyelamatkan demokrasi. Bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Tidak ada cara lagi selain bersuara. Hati nurani yang gelisah membawa rakyat turun ke jalan. Kamis 22 Agustus 2024 menjadi momen bersejarah kala rakyat mengawal demokrasi yang kian berada di pinggir jurang. Gerakan masyarakat sipil muncul di berbagai daerah. Satu suara para demonstran menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Demonstran menuntut DPR tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat bagi partai untuk mencalonkan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada. Ya, jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tapi memang anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Jadi ya kita putuskan untuk turun bersama dengan teman-teman yang lain sih. Unjuk rasa dipusatkan di gedung MPR DPR. Saat di hari yang sama, DPR dijadwalkan menggelar paripurna untuk mengambil keputusan atas revisi Undang-Undang Pilkada. Namun, rapat paripurna ditunda akibat jumlah anggota parlemen yang hadir tidak mencapai quorum. Meski demikian, gelombang unjuk rasa tetap berlangsung sampai akhirnya DPR dengan tegas membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan MK yang diperjuangkan rakyat punya dampak besar kepada kontestasi pemilihan kepala daerah. Salah satunya, partai dengan perolehan suara kecil kini memiliki kesempatan untuk mengusung calonnya. Tim Liputan Kompas TV. Kita lihat berita